Banyak yang bilang, bismillah, banyak yang bilang bahwa Ustadz adalah Ruwaibidah. Terbukti dari pengingkaran Ustadz yang justru merusak dakwah salaf. Apa yang harus kami jawab sebagai para penuntut ilmu di masa fitnah yang membingungkan demikian? Ikhwah, barakallahu fikum. Syuf. Ini masukan dulu apa yang harus kami lakukan sebagai para penuntut ilmu di masa fitnah demikian. Siapa yang harus diikuti, siapa yang harus didengar. Antum gak akan temukan jawaban dari ana. Jangan dengerin yang lain, dengerin gua aja. Nggak demikian jawaban kami tentunya, ya. Tapi andalkan doamu, andalkan terus doamu, ya, di sujud-sujudmu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibukkan terus dirimu untuk mempelajari akidah, terus pahami akidah. Sehingga kau tahu siapa yang berada di atas jalur akidah yang hak, siapa yang berada di atas kekeliruan pada dasarnya. Itu antibodi yang paling inti. Sisanya amalkan sesuai dengan sebatas keilmuanmu dan terus belajar, terus minta petunjuk. Kami sebagai penuntut ilmu, jangan kalian bilang kami, kita, anak termasuk penuntut ilmu. Terus berhenti anak nggak belajar, terus berhenti anak nggak meminta doa kepada Allah. Enggak, anak juga begitu. Minta keikhlasan, ya, minta petunjuk benar-benar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang emang ikhlas cari petunjuk gitu. Dia ikhlas, Allah melihat keikhlasan dia mencari petunjuk, maka Allah tidak mungkin mentakdirkannya dengan kesesatan. Tuh, orang yang ditakdirkan lost, sesat, oke? Berarti emang dia pantas lost. Allah Maha Adil. Jadikan dirimu sebagai orang yang pantas untuk dapat hidayah. Nah, di mana? Di ikhlas. Ini maksudnya Allah tidak yukhadzil al-mu'minin atau al-mukhlisin. Allah tidak akan membuat kecele, tertipu orang-orang yang memang ikhlas kepadanya pada dasarnya. Tunjukkan itu, ya. Sisanya fitnah banyak. Bisa nggak kita bantah-bantahan dengan tuduhan-tuduhan, dengan lambang-lambang, dengan cap-cap? Bisa nggak? Iya kan? Sedih nggak kita dengan kondisi ini? Inilah ujian, tapi sedih. Tapi itulah ujian. Gimana pun kita sampaikan dan kita tegaskan sesuai apa yang Allah bukakan bagi kita pintu-pintu keilmuannya, dan itu amanah kita, amanah ilminya. Ya. Kalaupun akhirnya mesti bertentangan dengan arus umumnya manusia, gimana dong? Ini bentuk amanah. Ya? La takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum. Janganlah kalian khianati Allah, khianati Rasulnya, khianati amanat yang ada pada kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Yani di masa ketika manusia melihat penyimpangan dan kebatilan adalah hak dan kemuliaan, tuh, kau memiliki amanah untuk mengingkari mereka dan menegaskan bahwa yang mereka lakukan justru kebatilan, kerusakan, bukanlah justru kemuliaan dan ibadah dan perjuangan sebagaimana yang mereka katakan. Kalau praktek demikian, mengingkari hal ini, dengan demikian seseorang dicap Ruwaibidah deh, udah nggak apa-apa, gimana cap doang. Iya kan, dikata Wahabi, misal, wahebong, Ustaz, wahebong. Kalau Wahabi maknanya mengikuti kemurnian sunnah Rasul SAW, Wahabi deh gue, ada apa ya? Kenapa puyeng sama cap? Bisa nggak kita membuat semua manusia ridho sama kita? Bodoh amat, dia nggak nolongin kita di akhirat. Dan ini bentuk nasihat, bentuk cinta kita sebenarnya, memperingatkan hal itu, menyampaikan ancaman-ancaman syariat dari kelakuan-kelakuan dan kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan. Ini amanah. Kenapa kau memilih untuk menjadi pengkhianat yang tidak menyampaikan amanah? Malah mengingkari orang yang menyampaikan amanah tersebut. Imam Syafi'i dulu suka muji-muji Ahlul Bait. Suka menyanjung Ahlul Bait. Dituduhlah dia Rafidhah, Syiah. Akhirnya Imam Syafi'i berkata,
In kanat ar-rafid, apabila rafidah maknanya adalah hubbu ahlul bait, mencintai ahlul bait, falyashhad al-thaqalan, maka agar para jin dan manusia bersaksi bahwa anni rafidhi, bahwasanya aku ni rafidah. Kenapa emang? Cap doang kok. Kenapa pun yang ngecap? Oke? Jadi kalau ditanya apa yang harus kami lakukan sebagai penuntut ilmu di zaman membingungkan demikian, itu mah ada nasihatnya, tuntut ilmu. Terus pelajari akidah dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru personal, oke? Nah, barulah ana bantah dengan apa yang dituduhkan kepada ana nih, oke? Oke, ana menjawab apa yang dituduhkan atas ana. Yang antum sampaikan demikian. Kalau Ruwaibidah maknanya menegaskan usul Ahlus Sunnah, ketika manusia melihat bahwasanya bid'ah dan penyimpangan tersebut adalah bentuk ibadah dan jihad, perjuangan dan perbaikan, padahal itu kerusakan, kebid'ahan. Kalau Ruwaibidah artinya adalah menegaskan tauhid, mengingkari kesyirikan. Kita Ruwaibidah kalau ini. Sawad wa malu. Kenapa kau yang ngemecat? Terus berhenti dakwah ente gara-gara dikata kita nggak ngejar ridho manusia. Ya udah, maju terus. Iya kan? Kita nggak berdakwah hanya karena demi para manusia menerima kita dan memuji kita kan? Maka konsekuensinya ketika mereka menghina kita, mencela kita, apakah kita berhenti dakwah? Emang untuk itu kita dakwah? Enggak. Pengingkaran Ustaz justru merusak dakwah salaf. Ya. Pengingkaran adalah 50% dari hak ya akhi. Hak itu 50%-nya isbat, 50%-nya nafi. Iya kan? Hak itu 50%-nya ini loh yang hak. 50%-nya mengingkari yang berlawanan dengan hak. Makanya tauhid itu enggak cukup dengan mengatakan Allah adalah Tuhan. Mesti berkata tiada Tuhan lain semua batil kecuali hanya Allah. Baru sempurna tauhid, gitu kan? Pengingkaran ini 50% hak. Mengingkari penyimpangan, ahlul syirik, ahlul batil, ahlul bid'ah. Ini usul besar di kita. Yang akhirnya ditinggalkan manusia sedikit demi sedikit dan kemudian semakin abu, semakin diaibkan orang yang mendirikan pengingkaran demikian. Malah dibilang merusak dakwah salaf. Ya akhi, malakum kaifa tahkumun? Gimana sih cara kalian berpikir? Ada apa yang terjadi dengan ini? Yakni fitnah demokrasi menyeret kalian sampai sejauh itu. Fitnah hizbiyah, harakiyah dan fitnah demokratiyah menyeret kalian sampai sejauh itu justru. Allah musta'an. Merusak dakwah salaf adalah ketika membawa dakwah, mengatasnamakan dakwah, kemudian menyeret para mad'u ke arah politik. Itu merusak baru. Untuk mendukung si fulan, mengingkari si alan. Mendakwah salaf, merusak dakwah salaf adalah ketika seseorang bergerak atas nama dakwah salaf dan kemudian menuliskan di medsosnya celaan-celaan kepada pemerintah. Itu merusak dakwah salaf. Mana yang lebih merusak dakwah salaf? Yang mana? Ayo. Merusak dakwah salaf adalah menunggangi fatwa ulama, akhafud dararain. Diterjemahkan di lapangan, akhafud dararain itu artinya pilih yang itu. Tuh. Itu merusak dakwah salaf. Merusak dakwah salaf adalah bikin kajian-kajian sebagaimana yang mereka dan golongan mereka lakukan. Khusus untuk orang-orang kaya, per orang bayar 7 juta, 9 juta, 14 juta di villa-villa mewah. Demi dakwah. Itu merusak dakwah. Bagaimana loh? Jadi kita yang merusak bagaimana? Kenapa jadi keder? Sejauh itukah fitnah demokrasi menyeret kalian sampai sejauh itu? Akhirnya kalian mengingkari orang yang menegaskan usul Ahlus Sunnah. Sebenarnya standar adab ya. Kalau ada seorang Ahlus Sunnah mengatakan perkataan yang multitafsir, arahkan maknanya sesuai dengan kaidah-kaidah sunnah. Bukan justru diingkar. Sebenarnya begitu. Cuman kita udah nggak berharap lagi adab sama mereka. Merusak dakwah salaf adalah sebagaimana yang mereka lakukan.
menuliskan hadis Nabi SAW ditujukan, ditunggangi untuk kepentingan campaign politik. Tuh, itu kufur itu. Penghinaan terhadap Nabi SAW. Kufur itu. Seperti mereka yang menulis. Dia yang menulis nih. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala itu. Tapi 2 rakaatnya tulisnya 02 rakaat. Wah, penghinaan kepada Nabi. Apakah teman-teman yang mengingkarinya? Itulah hizbiyah. Teman yang mau pindah agama lagi, dikasih uzur. Kufur itu. Anda nggak mentakfir individu, awas. Yang mana yang ngerusak dakwah salaf sekarang, yang mana yang lebih worthy dibilang ngerusak dakwah salaf, yang mana? Hah? Itu ngerusak dakwah salaf paling mantas. Justru mereka lah para perusak. Tapi mereka nggak nyadar. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Justru mereka itu para perusak, tapi mereka tidak menyadarinya. Tuh. Al-Baqarah ayat 12, tuh, surat 2 ayat 12. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Justru mereka itu para perusak. Tapi mereka tak menyadarinya. Itu merusak. Hah? Akhi, demikian kondisi fitnah. Bisa nggak Anda bantah semuanya? Bisa nggak Anda balik-balikin tuduhan mereka? Bisa nggak? Bisa nggak? Tapi apa ini yang jadi hikmah? Hah? Semua tuduhan dan celaan bisa nggak kita bantah balik? Bantah-bantahan. Bedanya dia pada nyeletuk, pada jadi preman di medsos. Aneh nggak pakai medsos. Bedanya itu doang. Di dunia maya jagoannya pada kan. Dunia maya ini sepupunya dunia gaib, bro. Semua orang bisa jadi jagoan di situ. Kembali rasanya. Jadilah kun rajulan hakikian di antara mereka. Allah yahdihim, kalau Allah kasih. Ada yang berkata, jadilah lelaki sejati. Kalau kau memang klarifikasi, maka tampakkan klarifikasimu. Katanya begitu, no. Oh, lelaki sejati menurutmu adalah ketika menegaskan yang hak yang kau yakini, kemudian umat tidak menerimanya, oke? Dan kemudian jadi ribut, klarifikasi ikut selera umat, klarifikasi ikut selera umat, klarifikasi ikut selera. Itu ya nih yang jadi lelaki sejati standarnya bagimu itu. Wallah terbalik. Buat anda lelaki sejati tahan, kalaupun ditekan. Ini lelaki sejati. Hold on. Itu sahabat. Kalaupun dunia menekanmu, selama Allah masih kasih taufik, tahan. Yang mana yang lebih layak dibilang lelaki sejati? Yang ngikutin kemauan pasar, klarifikasi atas ketegasan yang gak sesuai dengan selera pasar, gitu? Seperti doktor-doktor klarifikasi gitu. Jurusan S3-nya apa? Jurusan klarifikasi. Nah, coba. Sudah, cukup. Cari petunjuk. Kalau kalian memang meyakini kebenaran apa yang kami sampaikan, ayo belajar bareng. Semoga Allah pertemukan kita di atas manhaj yang sama. Oke? Jadi kalau kalian memang meyakini bahwa kebenaran tidak bersama kami, maka terus minta petunjuk. Siapa tahu ya memang kami yang salah, tapi kami perjuangkan apa yang kami yakini kebenarannya. Itu. Dan inilah masa fitnah. Masa fitnah ya akhi, jangankan orang-orang sekarang. Orang-orang zaman awal semua ke bawah. Ini karena apa? Rusaknya usul. Sekali lagi rusaknya usul. Usul apa? As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan mentaati penguasa. Ini nih masa fitnah nih 2 poin ini. Mentaati penguasa, yakni kalaupun kau tidak meridainya. Tapi qadarullah dia yang jadi penguasa, sabar, taati. Siapapun yang naik udah, kita nggak dukung paslon manapun, ya. Pemilunya kita haram-haramin. Dan mendengar penguasa maknanya apa? Ini usul kita, awas. Kabar-kabar yang berkaitan dengan keamanan umat, kabar-kabar besar, kabar-kabar yang berkaitan dengan
berkaitan dengan umat, tidaklah kita terima, kita diyakini kabar tersebut kecuali datangnya dari badan resmi pemerintah. Tuh, ini semua kabar yang beredar sekarang didengar dipercayain. Akhirnya hatinya condong untuk mengingkari para penguasa atau at least mentolerir, membela mereka yang bergerak mengingkari penguasa. Tuh. Kenapa? Ke bawah kabar. Karena rusaknya usul di kita. Akhirnya rusak dakwah salaf, ngaku dakwah salaf, tapi bikin stand, organisasi mereka nih, yang katanya berlepas diri dari aneh. Gue juga gak mau dipeluk sama lo, najis amat. Mau ente dipeluk sama Hizbi Haroki, semi-semi Khawarij, merah jambu itu. Mau? Gak mau, gue juga, sono lepas, gue juga geli. Kami berlepas diri daripada, iya gih, gue juga gak doyan sama lo. Tuh, kalau mau ledek-ledekan bisa nggak? Bisa kan? Cuman ilmiah nggak? Iya kan? Merusak dakwah salaf adalah sebagaimana yang mereka lakukan. Bikin stand, bagi-bagi makanan, mendukung demonstrasi. Bagi-bagi makanan bagi para demonstran. Itu yang mana yang merusak dakwah salaf? Yang lebih layak dibilang merusak dakwah salaf adalah yang mengingkari praktek demonstrasi karena bertentangan dengan usul Islam, atau justru membantu praktek demokrasi, sodako, bagi-bagi makanan, bukan. Yang mana yang merusak dakwah salaf, gue mau nanya. Lah bagaimana? Kusut nih cara, kenapa? Ke bawah kabar, akhirnya benci sama penguasa, kabar yang disebarkan. Dan demikian masa fitnah, ente tahu kenapa? Abdullah ibn Uqaim ini kibar tabi'in senior, cuy. Ketika terbunuh Utsman radhiyallahu anhu, baru dia nyadar. Dia duduk di depan Masjid Nabawi, dia ambil tanah, dia guyur kepalanya. Dia ambil tanah, dia guyur kepalanya sambil dia berkata, qataltu Utsman. Aku nih ikut membunuh Utsman. Orang-orang berkata kepadanya, rahimakallah, Allah merahmatimu. Innaka lam tubashir syai'an. Sesungguhnya kau enggak ikutan kegiatan apapun kok, enggak ikut demo, enggak ikut ngegedor rumah Utsman. Abdullah bin Uqaim berkata apa? Intaqadtu ba'da siyasati. Aku seringkali mengkritisi sebagian kebijakan-kebijakan Utsman. Tuh, dengan itu dia menghukumi dirinya yuhayyij, menggerakkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan apa yang mereka lakukan kepada Utsman. Tuh, tabi'in. Kenapa dia sampai mengkritisi Utsman? Ke bawah kabar. Tahu di antara yang berdemo di sana? Wallah keiris hati kita. Di antara orang-orang yang mendemo, tulus niatnya bela agama, semua bela agama, lillahi ta'ala semua niatnya. Dari awal juga gitu, dari zaman awal. Ada Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, keiris nggak hati kita? Di antara mereka yang mendemo dan masuk ke rumah Utsman, tapi taubat dia, enggak sampai akhirnya diterusin. Ini dengan kesaksian Nailah radhiyallahu anha, istri Utsman sendiri, bahwasanya Muhammad bin Abi Bakar taubat dan mundur, menyesali tindakannya. Kita husnuzon sama mereka gerak nih karena ikhlas bela agak kita ini sekarang enggak lebih ikhlas dari mereka. Mereka ini generasi terbaik, however. Itu fitnah kabar. Tahu kenapa Ali bin Abi Thalib nggak bisa ngangkat pembunuh Utsman? Nggak bisa. Kenapa? Karena pada saat itu demonstran banyak tersebar di antara para masyarakat, di antara rumah-rumah kaum muslimin. Udah pada balik ke negerinya masing-masing. Yang Kufahnya, yang Basrahnya, yang Mesirnya. Udah berada pada kabilah masing-masing. Kalau ditangkap satu, kabilahnya ngamuk 2000. Sebagaimana terjadi pada perang Jamal 1 ketika Talha, Zubair radhiyallahu anhum sama Ummul Mukminin Aisyah ke Kufah mau menangkap beberapa pembunuh Utsman. Akhirnya apa? Yang bergerak sepasukan, padahal dia cuma mau nangkap satu. Yang bergerak sepasukan bersama kabilahnya dan pasukannya melawan kepada Ummul Mukminin Aisyah, Zubair dan Talha. Terjadilah perang Jamal 1 nih, yang dibilang perang Jamal 1. Ingat nggak? Sirah fitnah. Tuh, kita hidup di masa itu. Kita tahu saudara kita, sepupu kita ngebunuh Utsman. Kalau akidah kita beres, kita nggak mau belain dia. Tapi pada saat itu manusia ikut belain saudara. Kenapa? Karena ikut terbawa fitnah. Para manusia membenarkan apa yang tersebar, kabar buruk tentang Utsman.
pada benci sama Utsman bukan, astagfirullah, pada menyayangkan tindakan Utsman, dari situ mentolerir tindakan mereka yang demo dan sampai kebangetan sama Utsman. Buktinya apa? Buktinya masih belain. Gak semudah itu dicomotin kan para demonstran. Kabilahnya masih belain. Coba kabilahnya sadar, dia udah bunuh sahabat Rasul nih, pakai gua belain demo, sepupu lagi. Iya gak? Tapi kabilahnya masih belain gak? Kenapa? Udah kesebar kabar pada mereka, akhirnya mentolerir, bahkan mungkin membenarkan tindakan para. Itu masa fitnah. Kalian baru berjalan sejarah, baru Allah bersihkan kembali nama Utsman kan bin Affan radhiyallahu anhu, gitu kan? Nanti beberapa tahun setelah hal ini, kalian baru menyadari sesungguhnya apa yang kami ingkari, apa yang kami tegaskan itu tepat. Ya, standar ngerusak dakwah aja rusak. Iya gak? Masih banyak lagi. Kalau Anda mau ingkarin balik bisa nggak? Masih banyak lagi nggak? Tapi apa itu tujuan kita? Hah? Balas-balasan, aku-akuan. Seolah-olah perkataanku ini yang mewakili salaf. Dan apaan sih? Enggak. Udah sibukkan diri dengan tugas kita, terus tuntut ilmu, sampaikan. Gimana pun rintangan di jalan pasti akan ada. Nggak mesti kita layanin kanan kiri, kapan mau maju? Ya?